balik lagi kalau misalkan dibilang kayak, lah kalau ngalah terus kapan menangnya dong? Bukan masalah itu sebenarnya. Ini masalah kita selamat apa enggak? Bukan masalah, oh kita dapat jalan duluan apa enggak? Oh kita nyampe duluan apa enggak? Bukan itu sebenarnya. Kita konsepnya sekarang aman. Oke. Jadi aman. Bukan benar, bukan baik, tapi yang aman. Kecelakaan bisa dihindari. Kecelakaan bisa dihilangkan nggak? Nggak bisa. Makanya Om waktu kecelakaan nggak bisa milih. Pemirsa, kembali lagi di program OTT On The Table. Kali ini kami mengundang ya dari SDCI. SDCI itu Safety Defensive Consultant Indonesia. Ya, kali ini dari SDCI adalah Bang Yudi Setira, Yes. ya, dan Bang Elzava. Iya. Ya, terima kasih ya. Udah Siap. datang ya. Siap Om. Langsung aja ya, bisa nggak disampaikan apa sih SDCI itu? Jadi biar kita tahu nih apa, jadi masyarakat bisa tahu SDCI ini apa sih, sebuah organisasi atau apa, terus apa yang mereka lakukan, yang kalian lakukan di SDCI ini. Jadi SDCI sendiri ini adalah sebenarnya wadah provider untuk teman-teman bisa lebih berkendara yang aman. Karena kita mengadakan training-training untuk berkendara baik kendaraan kecil, kendaraan besar, kendaraan berat. Nah, kita yang lebih sifatnya memang mempunyai engine, roda, bermotor yang seperti itu. Jadi buat teman-teman kan kita harus lebih aware terhadap apalagi zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4, roda 2. Nah, kita ini sebagai wadah untuk tempat teman-teman belajar. Baik secara soft skill ataupun secara teknik di kendaraan itu sendiri. Karena banyak kendaraan sekarang, zaman sekarang, teknologi canggih tapi tidak tahu cara penggunaannya. Kurang lebih begitu Om Tek. Sekolah mengendarai mobil beda dengan SDCI. Ya. Kalau sekolah mengendarai mobil itu adalah yang belum bisa mengendarai akhirnya jadi bisa. Kalau yang ini sudah bisa mengendarai tapi safety-nya bagaimana gitu? Betul, diajarin gitu. yang amannya. Dari cara pegang kemudinya, dari cara memperlakukan kendaraannya itu sendiri. Sebelum kita berkendara kita harus cek kendaraannya seperti apa. Itu harus kita lakukan. Karena banyak teman-teman masyarakat berkendara itu langsung cek jreng. Padahal dia harus pastikan itu kontak on dulu. Makanya ada di kontak mobil itu pasti tulisannya ACC. Baru on. Jadi kontak ACC dulu itu untuk memastikan semua fitur yang ada di kendaraan itu berfungsi. Nah, begitu sudah berfungsi baru kita start on. Nah, begitu start on itu berarti sinyal-sinyal yang tadi kita ACC itu semua masuk ke dalam sistem atau di kita sekarang di mobil itu ada computerized ya. Semuanya sudah terdetek. Karena jangan sampai kalau kita langsung on tanpa ACC dulu, ini banyak yang akhirnya banyak teman-teman menyalahkan ATPM lah beberapa kendaraan. Contoh, terjadi tabrakan. Begitu crash, airbagnya nggak keluar. Yang dia salahin apa? ATM-nya atau airbagnya. Padahal cara dia memperlakukan kendaraan itu tidak kontak ACC dulu langsung ke on. Padahal begitu dia kontak ACC itu semua nyala fiturnya. Nah, yang paling terakhir mati itu adalah yang lambang airbag. Jadi kalau gambar orang duduk terus ada buletan. Nah, itu terakhir mati baru kita boleh start on. Nah, itu banyak yang salah. Saya pun masih salah nih Bang El. Yes. Saya udah melakukan itu, udah hampir 2 atau 3 tahun. Saya baru dikasih tahu sama temen, jangan langsung powernya jangan langsung ditekan kan? Yes. Ya kan? Jadi, maksudnya kan kalau kita mau ngidupin Matic kan rem baru kita ngidupin kan? Push button. Ini jangan dulu cuma push sekali. Yes. Biarin dia keluar nyala. fiturnya, yes. Tapi saya malah setelah nyala langsung, padahal harus dilihat si indikator untuk airbagnya. Airbagnya itu setelah mati baru start mesinnya. Oh, nah itu Dan ya. itu bisa diinvestigasi Om. Kalau kenapa-napa, airbagnya nggak keluar, itu bisa dicek. Om operasional kendaraannya benar apa enggak? Kalau misalkan ternyata dicek, oh Om salah, nyalainnya langsung injek rem, langsung pencet.
ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau orang mau misalnya ada kecelakaan terus dia mau ngeklaim itu ya, itu bisa dicek. Itu bisa nggak keluar karena kesalahan pengemudi. Persyaratan pengemudinya. Yes. Itu kenapa Om kita selalu ngomong di SDCI kalau beli mobil manual book tuh dibaca. Banyak banget bos. Jangan disimpan banyak banget rapi. tidak dibaca gitu. Biar kalau dijual lagi harganya tinggi kalau bukunya masih gitu. Tertata rapi gitu, nggak ada lecek-lecek. Berarti mobil saya kalau dijual ulang masih bagus tuh karena buku manualnya sangat-sangat rapi ya kan? Masih gitu. Karena banyak di kita yang nggak paham soal tekanan angin aja, hal yang simpel. Nah itu nanti, ya oke sekarang saya tanyain deh sekalian. Nah, itu gimana tuh? Nah tekanan angin kalau manual booknya nggak pernah dibaca atau tire placard yang ada di pintu itu ada tandanya, kotak kecil biasanya di pintu di pilar B. Ada tekanannya 29, ada yang 32 gitu kan. Nah kita ikutin itu. Nggak usah dilebih-lebihkan. Bobot kita berapa, terus kita sendiri atau enggak, ban depan berapa tekanannya, ban belakang berapa. Jadi bukan mengada-ngada. Karena di kita, saya ambil contoh, di kita tuh berarti di Indonesia. Ya. Mayoritas di Indonesia. Pertanyaan saya yang paling simpel. Kira-kira satu mobil SUV lah. Itu berapa sih isi penumpangnya? Ya, Om Teddy tahu nggak? 7 lah. Dari mana 7? Ya kalau kan? orangnya kecil kayak saya 10 masuk Om. Menarik gak? Padahal kuncinya isi penumpang kendaraan itu sesuaikan dengan safety belt. Bukan 7, 6. Jadi saya nggak tahu. Jadi di dalam kendaraan SUV itu safety beltnya ada berapa? Itulah isi penumpang. Nah, saya mesti ngitung juga punya saya, tapi saya nggak ngitung itu. Itu yang kadang di kita, yang penting muat. Yang pakai safety belt itu cukup yang di depan. Karena biar apa? Nggak kena etle, nggak kena tilang. Bukan ke situ. Mindset kita harus berubah. Semuanya harus aman. Yang di belakang pun itu juga harus pakai. Jangan sampai nanti mobilnya terbalik, mobilnya terguling, ada orang yang di belakang tidak pakai safety belt, dia seperti jadi kayak bola bowling, dia kemana-mana. Nah itu juga, anak kecil juga jangan taruh di depan. Selama anak kecil kakinya belum bisa nyentuh di dek, taruhlah di belakang. Kenapa? Resikonya mobil sekarang sudah punya fitur canggih, semuanya ada airbag. Iya. Jangan sampai gara-gara airbag itu celaka. Ingat Om, kecepatan airbag itu pada saat ngembang itu 200 sampai 250 km per jam. Artinya anak kecil itu bisa tidak selamat kadang-kadang airbag. Yes. Benar. Makanya duduknya harus di belakang. Dia aman dari pentalan, tapi dia tidak aman dari airbag. Dari airbagnya. Ah, itu penting itu. Ya, karena kan kadang-kadang nih orang tua tuh kalau bawa anak kecil tuh dia senang taruh anak di depan karena anaknya bisa ngelihat secara luas kan. Betul. Oh, itu nggak boleh balai harusnya. Oke. Banyak hal yang di kita banyak salah dilakukan. Menurut saya kurang pemahaman. Anak umur berapa yang pantas jadi penumpang di depan? Ya kira-kira itu lihat postur tinggi sama kalau saya ngerange-nya biasanya 14 sampai 17. Oh, 14 sampai 17. Karena apa? Tulangnya sudah kuat. Oh, karena itu bener-bener kenceng benturan, ya? Om. Itu tadi Om 200 sampai 200 km, 250 km per jam. Wow. Itu kecepatan dia keluarnya. Karena buat menahan kita sebenarnya. Betul. Kan? Dan itu biasa pada saat dia keluar itu ada kayak asap. Nah asapnya itu sebenarnya lebih baunya kayak amoniak. Jadi sehingga kita bisa sadar. Itu langsung masuk ke saraf kalau kita hirup. Jadi kita sadar. Jadi nggak hampir jarang orang yang begitu terjadi crash, airbag keluar, terus dia terkena airbag, itu jarang yang pingsan lah. Karena secara pada saat dia ngembang, itu mengeluarkan asap itu yang baunya memang membuat saraf kita tuh jadi kita lebih terjaga gitu, kaget gitu, baunya nggak enak banget soalnya. Jadi balik lagi ke pengemudinya. Dia paham atau tidak menggunakan fitur-fitur seperti itu. Karena banyak orang yang nggak tahu, misal contoh, Om pada saat penggunaan parking brake, Om menggunakannya pada saat apa? Apakah pada saat di tanjakan Om macet, kayak di jalanan tanjakan, misalkan kita ambil contoh di puncak, Om capek, Om lelah, Om nggak nginjek service brake terus, Om malah tarik parking brake. Itu menurut Om bagaimana? Padahal fungsinya parking brake adalah untuk parkir. Bukan lagi ditanjakan. Bukan lagi ditanjakan. Kalau lagi ditanjakan, saya cuma rem aja itu. Iya, emang harus begitu aja? Emang harus begitu. Makanya keluarlah fitur di kendaraan sekarang yang namanya otomatis itu. Apa? Auto, brake, hold atau hold. Oke. Nah itu Om harus aktifin. Begitu Om injek rem,
Om injek service brake-nya, begitu Om injek, lampu rem belakang nyala kan? Nah, dengan adanya si fitur auto hold tadi, Om lepas dia tetap ngunci, dia tetap ngerem. Nah itu malas banget saya tuh. Apanya? Karena ketika mau jalan lagi mesti, kalau ini kan, kalau gini, kalau yang hold itu kan, kita lagi jalan gini nih, pas berhenti kan? Ya, berhenti, dia ngunci. Ngunci kan? Ya. Ketika mau jalan, mau nggak mau kita harus injak rem lagi kan? Nggak usah, Om langsung gas aja dia ngerilis sendiri. Injak gas lagi kan? Iya. Tapi kan kalau yang nggak pakai hold itu, kita angkat rem itu otomatis jalan otomatis kan? agak jalan. Nah, balik lagi. Berarti saya yang salah gitu. Nah, Om budayanya agresif atau mau aman. Iya. Ini mindset teman-teman. Iya. Karena banyak hal-hal yang kayak gitu nggak tahu. Kenapa sih? Saya sering ditanya. Iya. Mas Yudi, kenapa kok harus ada fitur auto hold? Nah, auto hold itu sebenarnya fungsinya adalah satu, menghindari kita cepat lelah. Dan balik lagi Om, banyak yang orang nggak paham. Parking brake sama service brake itu berbeda fungsinya. Oke? Dan berbeda juga secara tekniknya. Begitu kita pakai parking brake, lampu belakang nyala nggak? Lampu remnya? Nggak tahu. Nggak nyala Om. Nggak nyala ya? Karena dia parkir. Oke. Tapi kalau Om injek service brake, lampu remnya nyala nggak? Nyala. Iya dong, pasti harus nyala. Kalau nggak nyala bisa terjadi tabrakan. Nah, fungsinya ada auto hold ini karena buat mengurangi kelelahan. Makanya kita kalau di lampu merah, asumsi Om pulang malam. Iya. Di lampu merah Om kebetulan sendirian. Saya dari jauh ngelihat Om, kalau Om aktifin parking brake, paham, karena lampu rem nggak nyala, berarti saya melihat Om lagi jalan lagi berhenti. Iya. Lagi jalan. Itu yang bahaya. Makanya kenapa begitu di lampu merah, lampu remnya pada saat malam pun itu harus nyala. Sehingga mobil yang dari jauh ini melihat bahwa dia lagi berhenti. Nah, kalau Om injek service brake terus, Om ngerasa apa? Gue capek nginjek service terus. Karena di lampu merah bisa 60 detik, 120 detik. Dikeluarkanlah si fitur itu di setiap mobil sekarang yang namanya auto hold. Kalau itu diaktifin, kita injak, kita lepas, dia udah ngunci, lampu remnya nyala. Jadi mobil dari jauh ngelihat, tahu bahwa kita lagi berhenti. Oh, ntar saya mau masuk di tema lain nih ya. Silakan. Karena kalau saya terusin curhatnya habis di ini gitu. Habis durasi Om. Nah, saya dengar kan kata SDCI ini sering dipanggil atau dimintai konsultasinya atau dimintai menjadi konsultan untuk kejadian-kejadian di lalu lintas, misalnya tabrakan dan segala macam. Ini bisa diceritain nggak? Misalnya nih ada masyarakat yang dia merasa gue nggak salah nih gitu kan, gue ditabrak tapi gue disalahin. Bisa minta bantuan ke SDCI, terus gimana prosesnya gitu? Sebenarnya kalau bicara minta bantuan itu kan balik lagi ya Om. Ada badan hukumnya. Contoh misalkan si korban atau bukan si korban ada pengacaranya. Nah, Siap. Di setiap kejadian kecelakaan pasti sudah diinvestigasi. Kalau ranahnya memang adalah yang menentukan salah dan tidak pengadilan. Ya. Oke. Kita udah bicara ini kalau diterusin ya prosesnya. Oke, diterusin prosesnya. Kalau misalkan ada teman-teman mau konsultasi ke kita, terus kita menjadi satu investigasi, ya nggak apa-apa undang kita. Tapi sifatnya kita hanya sebagai konsultan. Tunggu, kok investigasi? Itu kan pekerjaan polisi, kenapa jadi pekerjaan SDCI? Oke, karena ada beberapa boleh di kita dari sisi korban merasa nggak salah tadi. Kebetulan mereka tahu bahwa di SDCI ada orang yang berkompeten, yang mempunyai sertifikasi dalam pakar berkendara misalkan. Oke. Ya akhirnya kita keluarin ilmu-ilmunya itu, materi-materi yang berdasarkan ini loh, oh sebenarnya yang salah memang Mbak. Atau memang yang salah Bapak, yang salah Ibu. Dasarnya dari mana? Dari ini nih cara Ibu. Itu dulu. Nah, kalau nanti itu sudah berkelanjutan lebih, baru kita yang namanya investigasi. Nah, investigasi boleh Pak. Dari sisi yang punya pihak berwenang adalah kepolisian. Dari kami sebagai dari konsultan. Boleh nggak? Boleh. Bukan berarti saya mengcompare. Tapi saya dari sisi yang diminta, contoh misalkan korban. Boleh. Itu sebagai apa namanya? Bukan pembelaan tapi pembanding. Second opinion. Second opinion. Artinya misalnya kalau sampai pengadilan, ini pengemudi dia tetap nggak salah, dia bisa minta bantuan dari SDCI untuk menjadi ahli di pengadilan. Bisa. Saksi ahli apalah bahasanya. Bisa. Dan Jadi, itu
kita tetap di posisi netral sih Om. Iya. Ya kan? Jadi bukan untuk meringankan atau apapun gitu ya. Bukan. Karena ya so far selama ini ya kita di-hire untuk ngasih opini sama berbagi ilmu yang kita punya gitu. Betul. Bukan kalau meringankan gitu jadi kesannya kredibilitasnya kita yang dibeli gitu. Ya, paham. Karena Kesannya kalau- kita jadi berada di pihak salah satu pihak gitu. Padahal kita di tengah-tengah. Untuk apa? Ya dari sebagai tenaga ahli tadi. Karena kalau tenaga ahli dia hanya sebagai saksi kan. Ya. Nah, karena SDC ini kan lebih ke safety dan defensif kan. Betul. Nah, saya sebagai pengemudi yang cuma tahu gas sama rem, saya mau tanya nih, gimana apa yang bisa disampaikan ke SDC, ke saya dan ke penonton, layaknya seseorang itu bisa mengendarai mobil dalam keadaan seperti apa sih? Dan bagaimana faktor-faktor apa yang saya sempat pernah bilang bahwa gini, saya saking senangnya ada lagu yang di mobil, saya harusnya keluar tol yang di sana, saya keluar tol di sini gitu. Saya menyadari setelah bayar tol, loh ini daerah mana nih? Nah ini fenomena apa sih nih yang begini-beginian? Atau ada lagi satu nih, saya tiba-tiba ngerasa lah kok sampai rumah aja. Saya bukan nggak menjadi, saya tahu saya berkendaraan, tapi tidak karena apa mungkin karena jaraknya sudah biasa. Jadi saya baru menyadari pas nyampe rumah, loh kok udah nyampe aja gitu. Nah itu apa sih? Saya yakin banyak yang merasakan hal yang sama seperti saya. Jadi gini sebenarnya Om, berarti ini kita udah ngomongin ke orangnya kan? Orangnya, ini sebagai kan kalau saya baca di sini kan safety defensif kan? Yes. Betul. Jadi perbedaannya gini, kalau kita ngomongin safety, yang tadi dari awal kita ngomongin tuh safety driving. Itu operasional kendaraan. Sekarang kita masuk ke defensive driving. Orangnya. Iya, defensive driving itu Iya. kita ngomongin behavior. Dari orangnya, bukan kendaraannya. Nah, satu apa? Itu kita harus fokus. Itu penting, kita harus fokus. Kalau yang tadi Om ngomongin berarti udah gak fokus tuh kan. Kalau misalkan Om gak enak badan, lagi flu, pusing, segala macem, itu udah gak fokus, berarti gak bisa jalan nyetir. Harusnya yang amannya. Saya lagi sehat tapi lagi happy dengerin lagu. Oke. Nah, itu masuk nih yang kedua, emosi. Emosi kita harus netral. Itu kenapa salah satunya kita nggak menganjurkan, dan emang nggak boleh juga di undang-undang, berkendara sambil buka smartphone. Takutnya kenapa? Salah satu yang ditakutin adalah saat kita buka smartphone, kita kan nggak tahu nih ya, anak-anak muda di chat sama pacarnya minta putus. Bener nggak Om? Emosi. Jadi emosi. Atau dia dapat kabar, oh naik gaji. Jadi Senang. terlalu senang. Itu harus dihindari. Gitu. Simpelnya sih itu. Jadi membuka smartphone bukan berarti kita megang handphone ya. Iya. Kan sekarang sudah ada yang connect. Yang di-connect di gitu. Jadi ininya. bukan masalah megang handphonenya, tapi lebih ke beritanya tadi. Misal contoh paling simpel, Om berkendara tiba-tiba dapat kabar duka. Apa yang terjadi? Om blank. Kita skip tuh. Aduh. Persekian detik kita skip. Itu udah nggak boleh. Makanya terlalu sedih nggak boleh, terlalu senang nggak boleh. Karena apa? Begitu Om terlalu sedih, Om jadi nggak fokus. Terlalu senang, sama jadi nggak fokus. Padahal dalam berkendara kita harus fokus. Fokus sama siapa? Sama lingkungan, sama kendaraan kita sendiri. Makanya Om, kenapa mobil depan itu kacanya itu lebar? Karena untuk Om bisa memandang seluas-luasnya. Lebih luas gitu. Iya. Itu udah, kalau Om dengan pandangan kaca sebesar itu Om udah nggak bisa fokus, gimana Om ngelihat kaca spion yang di tengah, di kiri, di kanan. Itu wah buyar pasti. Makanya kita dalam defensif itu, kalau tadi Mas Raga bilang defensif ini udah lebih ke soft skill, lebih ke drivernya. Nah drivernya yang harus aware. Makanya di kita ada adab dalam berlalu lintas. Kitanya harus jangan emosi. Udah gak boleh lagi. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh, karena gini, begitu Om marah, jantung pasti berdebar lebih cepat. Begitu lebih cepat, akhirnya apa? Om kelelahan. Nah begitu Om sudah mulai kelelahan, terjadilah yang Om tadi bilang. Yut, tiba-tiba gue udah di rumah. Iya. Itu kan sebenarnya kelelahan yang sudah berlebihan, yang akhirnya masuknya ke microsleep. Kalau itu microsleep itu?
Pasti microsleep. Karena kalau microsleep otaknya yang tidur. Iya, jadi badan kita masih kuat, tapi otak kita berhenti bekerja. Jadi bengong lah. Iya, yang paling gampang kita ngeheng lah bilangnya. Iya. Yang harusnya, wah gue harusnya belok sini nih, kenapa gue nggak belok sini? Itu sebenarnya fase ritmenya Om tuh udah lelah. Tapi Om paksakan, karena Om ngerasa, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Itu yang sering terjadi kecelakaan. Oh berarti saya belok ke minimarket dulu, saya beli minuman energi dong? Saran jangan. Jadi gini Om, kita selalu nganjurin siapapun berkendara itu minumnya hanya air putih. Oke? Energy drink. Kenapa kita nggak saranin? Karena gini, energy drink itu bisa... Saya capek. Nah, kalau kita minum energy drink, itu badannya masih kuat. Badannya tapi yang kuat. Otak kita yang udah nggak kuat. Otaknya yang nggak kuat. Yang jadi microsleep. Satu. Yang kedua, kalau minum soda atau apapun yang manis, gula, bikin ngantuk. Oh iya. Oke. Yang ketiga, kopi boleh dong kan bikin segar. Kopi benar bikin segar. Tapi ada caranya minum kopi sebenarnya. Dan kopi itu nggak bisa, dia cuman efeknya nggak lama ya Om ya? Iya. Kurang dari 1 jam, kalau nggak salah sekitar 45 Betul, menit. namanya sudah ngantuk, mau minum kopi tetap ngantuk. Kecuali Om, kopinya masih panas ditetesin ke mata kita. itu baru nggak ngantuk. Makanya kalau kami bicaranya adalah lebih, yuk teman-teman ngerubah mindset. Mau aman nggak sekarang? Karena ritmenya dalam kita berkendara itu 2 jam stop istirahat 15 menit. Tunggu. Ini penting nih. Jadi dalam berkendara misalnya saya mesti ke Bandung nih. Biasanya kan 3-4 jam gitu ya. Artinya kalau saya dalam biasanya 1 hari nggak peduli sampai Bandung aja gitu. Iya. Ini harusnya, ini penting nih. Ada ritmenya. 2 jam. 2 jam Om stop. 15 menit. Om mau stretching silakan. Kita harus stretching. Kenapa? Kita duduk. Kalau Om megang setir, position duduknya semua bener, ya, itu Om akan lelah, tanda kutip, Om sudah mulai merasakan lelah, itu pasti 2 jam. Itu bisa jadi microsleep juga itu? Bisa. Karena kelelahan tadi, kelelahan yang berlebihan, yang dipaksakan. Tapi kita nggak sadar. Tapi nggak sadar. Sebenarnya gampang Om, salah satu cara taunya, kalau Om udah butuh bantuan atau entertainment untuk Om nyetir, berarti itu udah mulai lelah. ke microsleep. Contohnya, kalau Om butuh musik. Ya kan kadang-kadang, sepi nih. Nah. Padahal itu tanpa kita sadari sebenarnya kita udah lelah. Itu udah mengarah ke situ. Mengarah lelah. Om udah mulai megang kepala. Iya. Nguap tanpa disadarin, tapi belum ngantuk. Iya. Karena nguap itu belum tentu Om ngantuk. Iya. Itu hanya salah satu alarmnya sebenarnya. Trigger alarmnya bahwa Om sudah lelah. Gitu. Nah ritmenya adalah 2 jam Om stop. Nah 2 jam Om 15 menit nih. Mau ngerokok, mau apa bebas lah. Karena saya tidak pernah nentuin. Tapi biasanya. Kalau mau ngerokok aja. Ya, apa sini? Saya biasanya mengajarkan ke teman-teman itu bahwa begitu 2 jam berhenti di rest area. Di tempat yang aman adalah rest area. Keluar itu ke kamar mandi. Oke. Pertanyaannya, kenapa harus ke kamar mandi Om Yudi? Pertanyaan saya lagi ke Om Teddy. Kalau ke kamar mandi bawa apa Om? Pesing kan? Ya, begitu Om bawa pesing, Om pesingnya itu, baunya itu langsung connect ke saraf Om. Sebenarnya sama apa yang tadi kita bahas dengan si airbag tadi. Oh, yang bau amonia itu? Yes, itu langsung sereng 15 menit. Oke, Om balik, Om berkendara lagi. 2 jam kedua, setengah jam Om istirahat. Om makan, segala macam. Paham. Oke, Om masih merasa oke, Om jalan lagi. 2 jam ketiga, Om stop tidur. Jangan dilanjutkan. Jadi dalam waktu perjalanan 6 jam itu kan 2 jam 15 menit, 2 jam lagi berikutnya setengah jam, 2 jam lagi tidur. Tidak ada lagi Om mau tanggung, nggak ada. Oke. Kalau Om bilang tanggung, nah tanggungnya ini yang biasanya terjadi. Oke. Berarti buat tempat rest area ya, tempat orang untuk ke toilet itu harus pertahankan pesingnya ya. Tapi saran saya kalau namanya istirahat, namanya kita berkendara, jangan di dalam kendaraan. Ini penting juga deh. Kan biasanya kita di kendaraan aja. Yes. Keluar harus. Kita harus keluar. Kenapa? Aliran darah kita nih Om. Harus kita perbaiki lagi.
per 2 jam. Oke. Stretchingnya gampang, tinggal kita berdiri, kita bisa goyang gini, kita gini, semua kita beresin. Nah ini berarti ya banyak kejadian ketika mau Lebaran atau Tahun Baru ya. Berarti ini ya penonton ya, artinya apalagi kalau bawa keluarga ya, ini terapin ini ya. Mau sejauh apapun tetap 2 jam terakhir harus istirahat ya, nginep dan segala macam ya. Balik lagi semua pilihannya ke teman-teman. Ya, tapi mau ini, aman atau tidak. Betul. Tapi ini kan apa yang disampaikan oleh SDC ini adalah sesuatu untuk si pengemudinya, karena pengemudinya nggak bawa kalau pulang kampung nggak bawa diri dia sendiri kan. Yes. Dia bawa keluarga masalahnya kan. Nah, insya Allah saya bisa terapin itu ya. Nah terus ini saya balik lagi ke curhat boleh ya? Boleh, Om Ted. Silakan. Tapi masih bebas. ke defensifnya ini. Iya. Saya sudah berdamai dengan angkot. Ya. Jadi kalau ada angkot di depan, ya berhenti lama. Saya mau nggak mau harus melewati dia, gitu kan. Walaupun harus berjuang, ya. Tapi masih ada satu hal nih yang bikin saya kesel. Saya udah ngalah, saya lewatin, gitu kan. Pas udah sampai di sini, di jalan juga. Ini kan membahayakan saya ini. Akhirnya mau nggak mau kita keluar juga kan, taringnya gitu. Emosinya. Ya. Nah, jadi gimana? Menanggapinya atau caranya biar... Dua-duanya. Oke. Gimana Mas Raga? Mas Raga dulu deh, baru saya terakhir. Iya. Gimana ya Om? Ini jadi, banyak, saya yakin banyak yang ngalamin. Pasti. Ya. Oke, balik lagi ke dasarnya defensive driving tadi ya. Emosi kita harus netral Om yang tadi aku bilang sebelumnya. Jadi kalau misalkan dibilang ketemu pengendara apapun lah ya, misalkan bukan angkot, kan ada pengendara mobil biasa pun ada yang kelakuannya kayak gitu juga ya. Motor juga banyak. Ya kita harus lebih ke ngalah aja sih Om sebenarnya. Tetap balik lagi kalau misalkan dibilang kayak, lah kalau ngalah terus kapan menangnya dong? Bukan masalah itu sebenarnya. Ini masalah kita selamat apa enggak? Bukan masalah kita dapat jalan duluan apa enggak? Kita nyampe duluan apa enggak? Bukan itu sebenarnya. Gitu. Ini kan kalau kita ngomongin safety driving sama defensive driving, soalnya kan lumayan fatal ya urusannya sama nyawa dan segala macem gitu. Jadi kalau misalkan Om ngomongin tentang angkot tadi susul-susulan, saran terbaik yang saya bisa kasih sekarang itu yang ngalah aja Om. Berarti gitu. Akhirnya saya harus biarin dia lewatin kan saya udah ngalah dia nih pertama nih. Om lewatin atau Om menunggu dia jalan? Saya kan pertama nunggu nih. Tapi karena dia nunggu penumpang, dia pasti bisa sampai 10 menit dari situ. Kan nggak mungkin kita tunggu kan. Benar. Akhirnya kita ngelewatin nih. Kita harus berhadapan dengan yang lain kan. Benar. Sudah kita mencoba untuk melewati dia nggak marah-marah. Dalam perjalanan kan kita sudah di jalur berbeda nih ya. Dia ikutan jalan. Iya. Nah begitu dia ikutan jalan berarti Om harus berhenti, Om ambil jalur yang aman. Karena kalau Om makin marah, makin Om gak kekontrol emosinya, akhirnya fashionnya bawa kendaraan berbeda. Sudah beda. Pasti Om jadi agresif, Om jadi kesel. Nah saya mau himbau nih ke teman-teman. Gimana sih biar kita gak marah terhadap si angkot ini? Iya. Ya Om ya. 1. Kita lihat dulu, saya minta maaf sebelumnya, secara edukasi, secara level. Om supir angkot mungkin pendidikannya tidak setinggi Om. Oke, itu pertama. Kedua, mobil yang Om pakai itu lebih nyaman dari si angkot. Bisa jadi angkot ini tidak ada AC-nya, tapi mobil Om ada AC-nya. Om, kalau dia udah seperti ini dan dia kejar setoran, Om yang dikejar apa? Kan gitu ya. Kedua, buat apa kita marah? Yang niat kita marah itu kan sebenarnya mau menunjukkan lu salah. Iya itu. Balik lagi Om. Yang menentukan salah dan benar adalah pengadilan. Iya. Ya kadang-kadang gitu. Udah saya buka kaca gitu kan, saya marah, dia buang muka gitu ke kiri gitu kan, makin marah gitu. Jadinya Om keki sendiri, kesel sendiri. Menurut saya udah, kita mulai sekarang belajar defensif, ya sudah nggak usah emosi. Siap, iya benar juga ya. Nggak ada fungsinya. Dia ngejar setoran, dia nggak punya AC gitu ya. Iya, paham juga itu ya. Nah ada lagi nih. Apa nih? Curhat lagi. Banyak, ada kemarin kita ngundang teman-teman ojol juga di sini kan.
mereka pun sebenarnya dalam tanda kutip agak mengkritik dan menghimbau para ojol agar supaya tidak bergerombolan gitu kan. Nah itu banyak sekali ya di beberapa jalan akhirnya macet karena banyak ojol yang ada di situ gitu. Nah ini akhirnya ya banyak orang yang buka kaca marah-marah gitu kan. Ada yang akhirnya gebuk-gebukan gitu kan. Nah ini terjadi loh di jalanan loh. Betul, betul. Cuman ya balik lagi Om. Di budaya kita ini, budaya kita lah yang paling simpel. Pada saat macet, Ya. jarak Om berapa? Ada yang tahu nggak? Semua Jarak, senengnya, iya, jarak mobil depan kita sama mobil kita. Belakang mobil orang dengan kita ya? Iya. Ya paling. Ya kalau bisa semepet-mepetnya. Iya biar sih. si ojol tadi nggak masuk misalkan. Biar motor itu nggak ada di depan Ya kita. pokoknya motor nggak bisa masuk aja. Iya, karena harapan kita kalau berpikirannya kita, begitu motor masuk di depan kita, itu membahayakan kita. Padahal kalau jaraknya itu disesuaikan, setiap kendaraan itu sesuai jaraknya, tiap kendaraannya, baik mobil kita sama mobil depan kita, atau mobil kita sama belakang mobil kita, itu sesuai. Saya rasa yang tadi Om bicara ojol ngumpul, terus ojol ngenimbrung, enggak. Karena sifatnya motor itu adalah selalu mengisi ruang yang kosong. Dia tidak akan pernah stay di depan kita walaupun ruang kita kosong. Dia akan cari lagi terus ke depan. Jadi ngalir jadinya. Dia akan ngalir terus seperti itu. Nah, kadang kita yang nggak pengen dia dilewatin. Apa? Iya, Sebel iya, kita. iya, iya. Kena kaca spion kita. Iya. Ketabrak dengan spionnya dia. Nah, itu mah udah makanan sehari-hari. Oke, terus kita sama mobil depan nih, jarak mobil kita gitu ya. Itu nempel senengnya. Padahal ini ada caranya yang aman. Yang amannya adalah... Berapa meter? Nah, kalau bicara meter, kita susah. Nggak mungkin juga kita turun bawa meter. Iya. Kan gitu ya? Oke. Gimana Nah, tuh? akhirnya caranya kita duduk di dalam kabin, mobil yang di depan kita, itu ban belakangnya harus terlihat dari kabin kita. Oh itu ukurannya ya? Itu ukurannya. Jaraknya berapa? Ya coba nanti diukur. Ya. Kalau saya tidak pernah mengukur jarak, tapi saya melihat potensinya, bahayanya. Nah ini antisipasinya buat apa? Pada saat mobil ini bermasalah di depan kita bisa way out-nya mau ke kiri atau ke kanan. Oke. Itu tadi kenapa Om bilang ada gerombol-gerombol. Kalau Om pepet-pepetin tiba-tiba dia gerombol, anggap karena ada hujan dia gerombol. Om karena udah mepetin. Padahal kalau Om jaga jaraknya bener, pas dia ngegerombol, saya udah tahu nih, wah dia mau gerombol nih. Gua ambil agak kanan dikit deh. Oh jadi gini, sorry teknis ya Iya. jadinya. Karena pelaku masalahnya Betul, nih. Om. Jadi saya di mobil untuk melihat jarak Ya. itu terlihat ban mobil sedikit yang di depan apa sampai ke Sampai ke permukaannya. Oke, artinya kalau sudah saya melihat sampai ke permukaan itu adalah jarak minim yang terbaik. Iya, yang teraman, bukan terbaik. Oke, teraman. Kita konsepnya sekarang aman. Oke, yang Jadi teraman. bukan benar, bukan baik, tapi yang aman. Oke. Gitu. Oke. Siap. Nih pertanyaan selanjutnya yang saya ketika tahu mau ngundang bapak-bapak sekalian, saya pengen tanya ini kan yang lagi rame apa orang pakai strobo kan? Waduh, Nah. berat tuh. Apapun sekarang pemerintah baik yang berwenang memberikan satu informasi bahwa sekarang sudah tidak ada mobil kedinasan yang menyalakan strobo dan segala macam. Tapi realitanya di jalanan masih banyak. Iya. Oke ya, pengawalan dan segala macam. Iya. Jadi teman-teman, kalau sudah ada yang seperti itu, menurut saya hindari, biarin aja kasih lewat. Oke, berarti Karena buat apa? Kita emosi, balik lagi. Yang menentukan salah dan benar bukan kita. Yang menentukan salah dan benar pengadilan. ngalah aja kita. Iya, karena kalau semakin kita tutup-tutupin, maaf kata nih Om, lampunya tuh silau sekali Om. Iya sih, iya. Jadi lebih baik udah lu duluan. Saya tetap di posisi saya. Kenapa? Semakin dia pergi jauh, semakin aman kita berkendaranya. Tidak terdistract dengan lampunya, jarak pandang kita jadi terbatas. Buat apa kita alang-alangin? Nggak ada untungnya. Apapun ya, dia mau pejabat ataupun mobil biasa, kita nggak pernah tahu. Om. Iya. Mungkin dia memang punya kepentingan. Kita harus aware. Tadi kita beradab dan kita sudah punya ilmu, terutama dari teman-teman yang pernah training sama kita juga. Mereka udah punya ilmu defensifnya. Ya, ini Secara kita soft defensif, skillnya, ya. iya. Ya udah Pak Yudi saya biarin aja, bener. Dan rata-rata mereka pasti ngambilnya bahu jalan kok. Iya, selalu. Dan ingat bahu jalan itu bukan tempat aman.
Iya. Itu tempat bahayanya di satu lalu lintas. Iya. Kenapa semua kotoran larinya ke bahu jalan? Ya, kalau saya kan, ya mungkin ini pelajaran juga buat saya. Jadi karena saya tahu ada aturan bahwa kalau ada yang pakai strobo itu, kan pejabat negara kan memang dibolehkan dalam undang-undang Ya, gitu kan. Prioritas. Ya. Artinya saya sebagai pengendara, karena saya tahu aturan, saya minggir tuh. Ya kalau ada gituan. Ya. Tapi karena ngelihat di kaca spion ternyata plat hitam, dia lewat, saya lewatin lagi tuh. Saya tutupin lagi. Nah, perlu nggak Om kayak gitu kira-kira? Nggak bisa sih. Sebenarnya udah nggak perlu. Karena apapun bentuknya. Karena Ya, gini, ya, sifatnya yang menyalahkan dia pakai strobo atau tidak, itu kan balik lagi pihak yang berwenang. Dan sebenarnya di aturan undang-undang lalu lintas, itu penggunaan strobo itu harus ada izinnya. Dan warna lampunya pun berbeda-beda. Ada merah, ada biru, ada kuning. Merah itu untuk apa? Yang gitu? biru untuk apa? Iya. Yang merah udah pasti. Ambulan, damkar, itu udah pasti merah. Oh, nggak perhatiin saya tuh. Oke, ya? Kalau biru itu udah lebih ke dinasan. Misalkan di kepolisian, TNI itu biru. Begitu kuning, ini kan untuk perbaikan kedinasan yang di jalan raya tuh, yang perbaikan konstruksi, segala macam, perbaikan jalan, itu wajib dia pakai strobo warna kuning. Berarti kalau yang biru itu yang pejabat itu ya? Pejabat. Oke, Iya. kalau merah ambulans. Iya. Kalau yang oke. Nah, ini saya baru dapat ilmu Nah, baru. banyak nih. orang juga nggak tahu, Om. Prioritas yang mana? Ambulan atau damkar? Nah, itu gimana tuh? Gimana tuh? Misalkan Pokoknya ada kalau dua. saya yang namanya kalau udah ada ngiung-ngiung dan saya lihat ada ambulans itu udah pasti secara manusia kita harus minggir lah ya. Oke, betul. Tapi sekarang pertanyaan saya. Ada dua nih. Kalau ada dua, mana yang Om dahulukan? Harusnya damkar. Damkar yang didahulukan. Apa alasannya? Alasannya, karena banyak nyawa yang harus dia selamatkan. Oke. Kalau ambulan, hanya satu nyawa. Dan kita tidak tahu. Karena gini, di ambulan, bawa pasien, tidak bawa pasien, suara sirenenya berbeda. Beda, Om. Dia pada saat... jujur nih, gue nggak tahu nih. Iya, beneran. pada saat dia mau jemput, anggap dia bawa pasien. Kritis. Suara sirenenya berbeda. Begitu. Oke? Begitu dia jemput pasien, atau dia mau jemput pasien, belum ada pasien di dalam ambulannya, sirinenya pun suaranya berbeda. Boleh nggak dicontohin ngiung-ngiung gimana? Aduh, itu susah, Om. Itu susah. Karena sebenarnya ini yang perlu saya beberapa kali ke teman-teman komunitas juga. Iya. Komunitas yang memang kan sekarang banyak nih ambulan-ambulan pribadi atau ya kita sebut yayasan lah ya. Iya. Itu harus diedukasi. Minimal cara penggunaan strobonya dan suaranya. Oh, mereka juga belum tentu ngerti ya? Belum tentu ngerti. Nih, sebelum saya ada pertanyaan terakhir, Yes. pertanyaan bukan iseng, lucu, tapi memang terjadi di lapangan. Saya mau tanya, ada yang mau nanyain nggak? Yes. Lampu LED, baik dari depan ke belakang tuh nyiksa banget gimana? Lampu LED. Lampu apa sih lampu mobil sekarang? Oh iya. Pus lampunya. Enggak, Bilet. Bilet. Itu namanya itu. Oke. itu pertanyaan pertama. Ini saya kedua nih, gara-gara ngomong itu. Iya. Itu kalau lagi keadaan, ya kan saya sering di tol tuh ketika hujan deras banget ya. Sampai wiper saya udah paling ujung gitu kan. Iya. Itu kan ada yang mengatakan harus menghidupi lampu hazard. Oke. Ada juga yang mengatakan jangan gitu. Ini mana yang benar nih? Nah itu pertanyaan pertama dulu tuh. Oke. Kedua. Biar adil kita bagi dua. Bagi dua. Nomor satu aku nomor dua. Oke. Ya. Jadi bilet nih Om. Banyak teman-teman yang nggak paham. Kenapa saya bilang nggak paham? Ini kan sebenarnya Bilet mau... itu apa sih? Bilet itu? Lampu. Lampu. Jadi yang dipakai Fortuner gede-gede Om. Jadi Nah. mata tubus. Ya, jadi sebenarnya gini Om. Itu kan tambahan kan sebenarnya kan? Makanya saya harus jelasin dulu secara detailnya. Lampu bilet itu kan biasanya dipakai keluaran dari pabrikan mobil-mobil mewah. Clear ya? Begitu di mobil mewah ini, semua dari pencahayaan, jaraknya, itu pasti tidak akan bikin Om silau. Ya. Itu sudah pasti. Kecuali di BIM. Beda ya? Ya, Kalau di BIM, ya semua orang pasti silau. Ya. Nah, ini ada keluaran yang membuat produk yang sama, tapi untuk di mobil yang bukan premium atau tanda kutip adalah tambahan, pasangan, dimodifikasi. Begitu dimodifikasi, apakah iya pencahayaannya ini disesuaikan? Belum tentu, Om.
Itu balik lagi. Nah, menanggapi tadi yang pakai bilet, misalkan ada, ya cuman satu kuncinya. Om hindari atau Om mau pantengin. Karena saya udah belajar aman nih. Kalau udah belajar aman, aduh nih orang nggak usah marah dan nggak usah dibalas. Orang kita tuh senengnya balas. Salah satunya saya tuh. Begitu di bim, dia kasih. Oh niatnya baik. Dari jauh, baik nih. Begitu dilewatin, dibalas sama dia. Pleng. Itu jangan. Kenapa? Om, kita dalam perjalanan, siapa yang mau celaka? Iya. Dan konsep mindset nih. Nih mindset nih. Kecelakaan bisa dihindari nggak? Bisa dong. Bisa. Kecelakaan bisa dihindari nggak? Bisa. Oke. Kecelakaan bisa dihindari. Kecelakaan bisa dihilangkan nggak? Nggak bisa. Makanya Om waktu kecelakaan nggak bisa milih. Iya. Om Yudi, saya hari ini kecelakaannya yang 400.000 aja deh. Nggak bisa. Nah ini yang harus kita udah mulai menanggapi. Teman-teman, perlu nggak sih gue emosi? Kayak tadi bilet. Udah Om, kita nggak bisa. Om mau ngelarang orang pakai bilet, nggak bisa. Kayak tadi, mobil pribadi pakai strobo, nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang jual barangnya. Jadi hak orang. Emang waktu kita beli ada suratnya? Enggak. Wah lu kalau beli barang ini harus pakai surat ini ya. Misalkan contoh strobo atau bilet pakai ini ya, nggak ada. Semua orang bebas. Tinggal kitanya yang nggak pakai atau yang merasa dirugikan, jangan emosi udah. Hindarin, kasih dia lewat duluan. Yang penting saya selamat sampai di tujuan. Itu prinsipnya kita berkendara, Om. Oke. Gitu. Nah, kalau yang tadi, Pertanyaan kedua tadi. Yang kedua, hazard. Oke. Ini kita ke dasarnya dulu. Jadi hazard itu hanya untuk waktu kendaraan bermasalah. Oke. bermasalah tuh mogok misalkan. Jadi makanya kenapa mobil Om mau mesinnya mati, mogok sekalipun, hazard itu tetap bisa diaktifin. Oh walaupun, oh gitu ya? Kalau masih bisa. benar-benar mati mesinnya itu bisa Tetap ya? masih nyala. Masih nyala. gitu. Karena itu kondisinya untuk tadi darurat, mobil bermasalah dan segala macam. Sekarang kalau misalkan hujan deras atau kita sering ketemu di perempatan, boleh nggak pakai hazard? Nggak boleh sebenarnya. Iya. Nggak ada gunanya. Ya kan kalau saya awam ya. Iya. Saya kan supaya karena jarak jauh sudah kabut begitu kan. Oke. Artinya saya akhirnya bisa mengenali ada mobil karena ada lampu nih. Jadi sebenarnya gini Om, kalau misalkan kondisinya hujan deras berarti ya, itu cukup nyalain lampu aja. Iya di tol, Om hujan deras. Itu kan sebenarnya Om nggak perlu nyalain lampu hazard. Om cukup nyalain lampu utama. Iya. Sehingga mobil yang di belakang ngelihat Om sudah jarak pandang kita itu sudah terbatas. Nah, kalau nanti Om nyalain lampu hazard, anggap Om nyalain lampu hazard, itu bisa jadi ketipan lampu hazard. Ingat ya, ketipan lampu hazard beda sama ketipan emergency braking yang kebetulan tempatnya sama-sama di lampu hazard. Ada beberapa mobil premium begitu diinjak emergency braking itu lampu hazardnya nyala. Tapi ketipannya beda, plak plak gitu. Nah kalau lampu hazard itu 1, 2. Nah ini kalau pada saat hujan lebat, jarak pandang terbatas. Terus kalau Om nyalakan, bisa jadi mobil yang di belakang Om itu terhipnotis sama si lampu itu. Karena apa? Waktu tadi cetuk. Iramanya tetap ya? Iramanya tetap. Nah, itu resiko pertama. Resiko kedua, kalau Om nyetir, lampu hazardnya nyala. Oke. Misalkan Om bawa mobil, saya bawa mobil. Kalau saya ada di posisinya ada di kanan Om, kira-kira saya lihatnya Om mau belok kanan apa enggak? Enggak, iya. Karena kan Karena Dua-duanya hidup. Saya di kanan, saya lihatnya cuma kanan yang nyala kan. Kirinya kan saya nggak kelihatan. Kalau saya di kiri Om, saya kira Om mau belok kiri. Hazard ini banyak salah digunakan di kita. Tunggu, intinya ya bagi yang menonton termasuk saya, kalau dalam keadaan begitu jaga jarak sama tidak boleh lampu hazard karena itu membahayakan. Iya, pada saat Om hujan lebat, jarak pandang terbatas, nyalakan lampu, jaga jarak, kurangi kecepatan. Titik. Cuman itu kuncinya. Ilmunya hanya itu. Oke. Yang tadinya Om kecepatan misalkan di tol paling kiri 60 km per jam, karena hujan lebat, Om silakan. Karena Om sudah jarak pandang, daripada nanti aquaplaning, mobilnya terbalik, ya Om kurangi kecepatan. Enggak 60 km per jam. Nah sama nih di kita kelakuannya. Kalau konvoy, nyalain lampu hazard. Kira-kira gimana? Iya. Itu banyak tuh. Konvoy. Banyak sekali, bahkan dari... Tapi kan lagi nggak hujan kan? Nggak hujan tapi karena konvoy kan dia jadinya pakai hazard kan? Iya.
Makanya kalau sudah konvoy, ini kan sifatnya adalah kedinasan. Makanya priority. Nah, begitu sudah priority berarti dia harus ada lampu strobo. Kalau sudah nyalain lampu strobo, kenapa hazard? Sedangkan dia berada di lalu lintas yang pada saat dia konvoy, dia minta prioritas, dia mau belok ke kiri ke kanan, orang yang sama-sama berada di lingkup lalu lintas itu tahu. Nah, kalau dalam rombongan si konvoy ini dinyalakan hazard, itu jadi membahayakan yang lain karena dia tidak tahu belok ke kiri atau ke kanan, tapi mereka tahu ini lagi konvoy. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan lagi, menyalakan lampu hazard. Itu baik dari kedinasan ataupun teman-teman yang memang punya priority lah ya. Ya, gunakan pengawalan misalkan. Kalau sudah ada pengawalan baik mobil baik motor, udah nggak usah nyalain hazard. Sudah nyalakan lampu kalau siang hari. Udah. Kalau malam ya sudah, tinggal yang berapa kan yang kebagian. Yang belakang kebagian ya dia harus lebih aware. Jadi balik lagi mindset ke kita, mau aman atau enggak. Mungkin itu sih Om. Ada lagi yang mau nanya? Yes, silakan. Gue yakin seru nih. Seru ya? Kan saya sering bolak-balik Bandung. Oke. Kan Om bilang 2 jam itu harus istirahat. Ya. Sedangkan saya perjalanan pulang ini 4 jam setengah. Saya naik motor. Oke. Perjalanan ke rumah istri saya itu 4 jam setengah. Oke. Apakah saya perlu istirahat beberapa menit atau seperti 15 menit atau 30? Kan kalau Om bilang tadi, kalau mobil per 2 jam harus istirahat. Ya, kalau motor apakah harus sama seperti mobil juga? Sama, cuman saya mau balik dulu. Siklus badan kita nih punya ritme kan. Makanya kenapa kita selalu makan siang di seluruh Indonesia pasti jam 12 atau jam 1. Ya enggak? Ini normalnya. Begitu Om kerjanya sudah malam berarti kan dibalik nih. Siang atau pagi jadi tidur, siangnya kerja. Nah, kalau siklusnya itu sama, sebenarnya mau metodenya Om dari Jakarta ke Bandung, perjalanan 4 jam, sama. Mau naik motor, mau naik mobil, per 2 jam Om istirahat. Apapun bentuknya, balik lagi, motor lebih resikonya lebih besar Om. Kenapa? Dia tidak ada body protektornya. Bener ya? Kan gitu ya? Itu balik lagi. Om begitu naik motor, Om pakai sarung tangan apa enggak? Pakai body protector apa enggak? Pakai jaket apa enggak? Di kita, kenyataannya perjalanan jauh aja yang ritmenya tadi adalah 4 jam, masih pakai sendal Om. Apakah itu aman? Enggak. Karena efek-efek itu kayak Om kena angin dan segala macam. Kenapa sih kita diwajibin pakai full face? Ada yang tahu nggak? Satu, itu kan buat terjadi kecelakaan. Kedua, sebenarnya kalau Om nggak pakai full face atau Om pakai helm cetok, itu kena angin kan banyak. Begitu Om kena angin, lama-lama apa yang terjadi? Masuk angin? Bukan. Ngantuk, oksigennya kurang. Oh gitu? Iya. Adi mah ngantuk kan. Nah kalau ngantuk kan harus cek darah tuh. Harus cek darah tuh. Itu harus cek darah. Biasanya saya terabas 3 jam sampai Cianjur lah pokoknya Raja Mandala baru istirahat. Oke. Om 3 jam Om gas per 3 jam. Pernah kecelakaan nggak? Belum. Ingat Om, kecelakaan kita nggak pernah tahu. Berarti selama ini Om hanya beruntung. Begitu Om kecelakaan, Om baru sadar, iya ya gue kenapa tadi harusnya gue istirahat aja ya. Itu nggak ada tandanya karena tadi Om Teddy bilang sebenarnya faktornya udah banyak. Om mulai dengerin musik atau Om mulai nih, saya yakin 100%. Selama 3 jam itu pasti Om nyetir sambil ngerokok. Jujur. Iya betul. Ya udah. Hebat ya. SDCI bisa sampai kayak gitu tuh. Kenapa? Karena Om bilang 3 jam term. Om tembusin tuh. Udah pasti di 1,5 jam sampai 2 jam Om itu pasti nyetir sambil ngerokok. Itu sebenarnya udah tanda-tanda Om kelelahan. Nyambung. Yes, silakan. Panjang nih Mas ini. Nggak apa-apa. Udah. Orang rokok, saya di belakangnya. Buang barang, terus gitu. Kena mata. Saya boleh melakukan kayak orang. Nah itu dia. Boleh. Lapor ke polisi atau apa? Sebenarnya ada. Boleh. Karena itu nanti akan jadi sanksi. Makanya kan sekarang banyak YouTuber yang berkendara naik motor sama naik mobil, mereka punya kamera. Yang mereka catat tuh apa? Plat nomornya dan si muka pelaku kan. Sebenarnya kalau itu dia terusin, itu bisa jadi proses. Gitu. Makanya udahlah, kita nggak usah emosi dan kita nggak usah yang sok-sok nih. Maaf nih. Ada tadi Om buang abu rokok kena mata kita. Terus kita sok-sok nih.
Pak, rokoknya. Biasanya Pak, di Indonesia yang salah lebih galak Pak. Iya. Setuju ya? Setuju itu. Kalau udah tahu itu budaya, kalau Om ngikutin, ujungnya apa? Berantem. Begitu berantem, siapa yang menang, siapa yang kalah? Kita nggak tahu. Yeah. Masuk pengadilan, proses lagi. Ingat, yang menentukan menang kalah, salah benar, pengadilan. itu ada di pengadilan, bukan di jalanan. Nah kita yang harus lebih punya mindset, udahlah, biarinlah. Secara balik lagi, kalau saya cuma nyikapinnya gini, ya udah, level lu di situ. Oke, mantap. Gitu. Benar. Buat apa kita emosi? Ya udah, level lu nggak sama gue, level gue lebih tinggi dari lu, ya sudah, gue yang harus lebih ngarah, gue yang harus lebih aware, udah terserah lu deh. Gitu. Kita hindarin, itu sih kalau saya, Om Ted. Masih ada yang mau nanya? Ini jadi kayak training ya? Jadi kayak training ya? Udah. Dari semua rangkaian obrolan ini, kalau gue nangkepnya balik lagi ke mental kita. Setuju, Om. Nah, Setuju. mental parameternya nanti diukur pada saat kita dapatkan SIM. Iya. Ya kan ada ujian apa? Psikotes atau apa itu ya? Betul. Jadi sebelum Om ngambil SIM itu, kalau masih dibilang ya sabar aja Om, tinggal aja Om, sabar aja Om, tinggal aja Om. Apa kabar waktu kita ujian gak ada gunanya dong? Ya udahlah, untuk ujian sabar-sabar dulu. Oke, sekarang kita akuin dulu. Ya, kita akuin dulu nih. Yang ada di sini, ngambil SIM-nya nembak apa resmi? Saya ini pernah ngobrol Om sama beberapa instansi lah. Gimana supaya, saya bicara Jakarta waktu itu. Jakarta tidak macet. Wah, semua yang dibilang dibikin gage lah, jalanan dilebarin, kasih flyover. Oke, itu salah satunya. Tapi yang terpenting, yang amat sangat penting adalah pengambilan SIM. Kalau saya ujian SIM hari ini, harusnya kan saya ikut trainingnya dulu. Ya. Ada. Kalau Om resmi, Om ikut trainingnya dulu. Training sekolah 3 hari, 2 hari, baru diajukan. Nih, ngajuin SIM. Om ikut lagi, ada soal, ada ujiannya, habis itu baru ikut praktek. Nah, di kita, kenyataannya, nggak perlu ikut itu, bisa punya SIM. Yang penting modalnya KTP atau kumulatif bareng-bareng, jadilah SIM. Nah, ini yang bahaya. Padahal kalau mau yang aman, pada saat kita ngambil SIM, nggak lulus, bikinlah satu peraturan. Apa? Boleh ngambil lagi, ikut ujian SIM lagi, itu tahun depan. Saya rasa kalau semuanya mindsetnya begitu, Jakarta nggak akan macet. Atau seluruh Indonesia nggak akan macet. Orang ada etle aja yang nyata-nyata sekarang plat nomor ditutup kok. Iya. Udah susah Om. Saking kompleksnya. Nah, formula ini mau dibikin seperti apa? Ya balik lagi nanti. Dari teman-teman instansi yang memang berhubungan dengan lalu lintas, ya ayo kita bareng-bareng cari formulanya gitu. Cukupin dulu ya. Masih ada. Udah, nggak apa-apa. Udah. Enggak. Udah. Apa tuh? Sehat sama himbauan buat ibu-ibu deh. Send aja. Tunggu, itu pertanyaan pamungkas gua. Buat orang tua yang ngikutin anaknya bawa sendiri. Ya udah. Sales bahaya banget sales. Ya udah. Gimana Om Pep? Pertanyaannya itu adalah satu yang tadi Ibu-ibu. sen kiri belok kanan. Terus kedua orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan belum waktunya, belum umur 17 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu resiko sales karena sekarang anak sekolah juga pakai sepeda listrik. sepeda listrik. Oke. Nah, itu Ini kompleks nih. Om bicara itu kompleks. Karena balik lagi itu adalah ketemunya nanti dengan perdagangan barang-barang itu. Tujuannya barang itu dibuat hanya untuk di dalam komplek. Oke? Nah kita bukan komplek lagi. Karena setiap orang bisa beli. Bebas. Balik lagi Om. Bisa beli dan bebas. Karena kenyataannya di Indonesia anak SMP itu udah bawa motor. Tapi nggak tahu cara ngerem yang aman gimana, cara ngegas yang aman gimana, duduknya yang aman gimana, boncengan yang amannya gimana. Nah itu kami ajarkan. Tapi di ujung itu bahwa saya sampaikan. Kalian belum punya KTP. Karena anak SMP. Syaratnya mengendarai motor harus punya SIM. SIM-nya SIM apa? SIM C. Berarti kalian nggak boleh berkendara motor. Sebenarnya bukan berarti kita membolehkan atau kita ngasih SIM-nya. Sebenarnya apa? Tahu nggak teman-teman? Sebenarnya mentalnya, mindsetnya belum nyampe karena dia masih SMP.
Belum tahu mana yang baik, yang aman, yang benar. Mereka masih abu-abu. Mereka masih otodidak, hanya melihat dari orang tuanya. Terus bicara kedua, ibu-ibu. Ya. Om, balik Sen lagi. kiri, belok kanan. Balik lagi. Setiap kita ada di lalu lintas, siapa yang bisa menjamin orang yang di depan kita, di samping kita, kanan, kiri, depan, belakang punya SIM? Ya. Nggak ada. Jadi balik lagi Om. Kalau ada ibu-ibu yang seperti itu, ya sorry to say. Om jaga jarak, hindari, atau Om tinggalin. Nggak usah marah, karena nggak ada gunanya. Karena setiap ada ibu-ibu, enggak, iya. Ih, paling susah. Jadi setiap ada ibu-ibu depan saya udah takut aja. Karena gini, ada beberapa orang jangankan sen kiri, sen kanan. Mobil manual Om. Gigi 1, 2, 3, 4. Ada yang nggak tahu loh fungsinya apa. Iya. Karena ini kejadian sama saya. Naik mobil pakai gigi 1 terus. Kira-kira jaraknya 1,5 kilo. Buset. Digas dilepas. Mobilnya diesel lagi. Berasa banget. Lama-lama mual gitu ya, saya tanya. Bapak, kenapa? Kok Bapak nggak pindah ke gigi 2? Tahu jawabannya apa? Nanti aja Mas Yudi. Kalau gigi 1 udah rusak, baru saya pindah gigi 2. Jadi anggapannya dia gigi 2, 3, dan 4 itu gigi cadangan, Om. Kebayangan? Berarti kalau ada ibu-ibu yang dia mau belok kanan sen ke kiri, ya udah. Iya. Tinggal Om menyikapinya harus dengan yang bijak. Oke. Itu gunanya kita harus punya adab dalam berlalu lintas. Kenapa stigma ini stigma ya Om ya? Ya, tanya. Kenapa pengguna mobil-mobil gede nih, kita sebutlah merek ya Fortuner, terus Pajero. Kita tuh di pengguna jalan lihat tuh mereka sosokan gitu loh, kayak pemilik jalan. Itu kenapa tuh? Sebenarnya satu bukan sosokan, tapi balik lagi pada saat Om berada di mobil yang tinggi dan besar, Om akan merasain punya fashion adalah lu yang lain kecil dan lu minggir. Oke, itu dulu. Kedua, dilalanya mobil ini mempunyai akselerasi yang responsif. Itulah yang kesannya begitu dicolek sedikit gasnya, dia wang. Nah Om ngelihatnya atau pengendara lain ngelihatnya, ini orang arogan. Padahal dia sendiri boleh dikatakan, ini gue sebenarnya biasa aja. Makanya kenapa Om cenderung kecelakaan terutama di jalan tol. Atau sekarang udah mulai banyak nih, bukan di jalan tol doang. Di jalan biasa yang memang speednya bisa 60 km per jam. Itu banyak kecelakaan mobil-mobil besar. Kenapa? Kestabilannya. Dia bisa akselerasi, dia bisa ngebut, tapi dia lupa cara ngeremnya. Dan satu lagi, dia juga nggak tahu karakter si mobil tinggi ini. Ada tadi yang saya bilang, ada bouncing, ada yawing, ada pitching. Jadi limbungnya mobil ini dia nggak tahu. Salah belok, bubar, terbalik. Itu yang sering terjadi. Jadi lebih mindset pada saat Om di atas mobil yang besar, ya, yang besar gitu, terus lebar, tinggi, kenceng, Om udah ngerasa yang lain, lu minggir. Itu udah karakter manusia. Begitu Om pakai mobil kecil coba, padahal mobil di sebelah Om nggak tinggi nih, lebih besar aja, ada, ya, udah mulai ketakutan. Itu psikologi kita, ngerasain. Nah, itu sama pada saat Om yang mobil lebih tinggi, lebih besar. Sebenarnya lebih ke situ. Lebih ke situnya ya? Lebih ke situnya. Mereka sebenarnya nggak mau arogan. Sebenarnya. Tapi karena karakter itu jadinya melihatnya jadi arogan. Yang ujung-ujungnya, ya kearoganannya itu jadinya crash itu, kecelakaan. Iya. Itu sih. Jadi lebih ke ngerasa gagah aja Gagah. ya? Iya. Karena kalau mobil-mobil Om lihat deh. Orang yang udah pakai mobil-mobil besar, nggak usah jauh. Mobil yang truk misalkan. Mana pernah mau ngalah? Iya. Jarang. Karena dia merasa besar, lu pasti ngerem. Lu nabrak gue nyesel. Lu yang hancur. Nah, iya benar itu. Itu mindsetnya udah di situ. Level-level itu. Nah buat saya, driver yang levelnya di situ, udah lebih baik nggak usah saya temenin atau saya tinggalin. Kalau bagi saya tuh mau gede kek, mau kecil kek, ya kalau udah di dalam mobil, ya saya kan nggak ngelihat gagahnya kan, saya ngeliat mobilnya aja gitu kan. Tapi memang benar sih, apa namanya, ketika ngelihat Fortuner apa gitu, apalagi Pajero dan segala macem, itu ugal-ugalan, itu saya gitu kan, kesel, songong banget gitu kan. Berarti sekarang kita bagi pengemudi itu berdasarkan levelnya. Om agresif atau enggak? Kan driver ada driver agresif, ada driver bodoh amat, ada driver yang ya udah gue senengnya pelan aja.
Gue nyari aman aja. Pelan aja, salah. Pelan kepelanan. Salah juga. Salah. Karena banyak Om yang dilakukan sama orang yang ini pemahamannya belum sampai. Oke. Nah, bicara agresif. Ini kalau bicara agresif panjang Om. Panjang sekali karena efeknya nanti ke ban. Begitu ke ban Om di jalan tol seperti apa? Itu beda. Karena kalau Om udah agresif, waduh. Itu resikonya ngerusak kendaraan udah pasti. Bagian kaki-kaki rusak itu udah pasti. Nah, balik lagi kalau yang tadi masalah mobil besar. Cenderung, saya bicara kecenderungan, tidak semua. Tapi kecenderungan pengemudi yang mobil besar pasti merasa yang lain lu minggir. Iya, gue juga kesel melihatnya. Ya gitu kan. Kebetulan Om Teddy bukan yang agresif, kebetulan. Agresif kalau sama angkot tuh saya cerita tadi. Kalau sama angkot bukan agresif, tapi emosian. Ya. Beda, agresif dan emosi beda. Beda ya. Ya oke. Gitu. Saya pikir begitu Om Ted. Kalau dibuka terus pertanyaan nggak ada habis-habisnya nih. Karena ini pengalaman kita semua nih. Yes. Ya. Kalau untuk ini teman-teman nih kalau masih mau nanya lagi nanti langsung ke media sosialnya ya. Siap. Nah, di IG kita ada. Penonton juga silakan di IG-nya apa nih? Apa gak SDCI? Search aja SDCI. Nanti muncul. Search saya pasti. SDCI itu nanti akan muncul ini dan silakan bertanya-tanya. Sebelum saya tutup, saya ingin ada penyampaian dari kedua orang yang bisa dikatakan berpengalaman dalam membicarakan safety baik kendaraan maupun si pengemudinya. Monggo, silakan berdua. Mungkin dari saya ya. Ya. Saya Yudi, buat teman-teman pengguna lalu lintas. Harapan saya selalu berkendara harus dengan fokus, waspada. Waspada di sini lebih ke lingkungan kita. Jangan lupa tetap harus beradab. Jangan lagi emosi, karena nggak ada gunanya. Mungkin itu kalau dari saya. Mas Raga silakan. Oke. Bang Raga. Kalau dari saya berharap dengan adanya podcast ini, kita dikasih kesempatan untuk ngobrol di sini, angka kecelakaan di Indonesia bisa terus menurun. Amin. Karena kita nggak mau juga ya sampai kita atau keluarga kita terlibat, dan saya yakin juga teman-teman semua juga nggak mau terlibat dan keluarga yang nggak mau terlibat gitu. Jadi saya berharap kehadiran kita di sini bisa setidaknya sedikit membantu lah teman-teman, jadi hal-hal yang sebelumnya nggak tahu sekarang jadi lebih tahu gitu. Bukan sedikit, banyak gua taunya. Siap. Itu cukup. Oke, saya cukupkan ya. Silakan nonton dan silakan komentari video ini. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ada di pembicaraan ini, silakan di komentar. Nanti kita akan tanya ke SDCI lagi untuk nanti kita informasikan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Saya pikir cukup dan terima kasih.